Teman-teman, di video kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya menjadwalkan meeting di aplikasi Zoom. Pertama, buka aplikasi Zoom-nya. Apabila belum membuat akun Zoom-nya, kalian bisa mendaftarnya dengan buat akun melalui email Google yang terdaftar di HP kalian. Kedua, jika sudah membuat akun, pilih menu jadwalkan rapat, atur judul rapatnya, tanggal, dan waktu rapat seperti yang kalian inginkan. Jika sudah, klik selesai dan simpan. Selanjutnya, nanti akan terdaftar jadwal meetingnya di beranda Zoom. Kalian bisa mengklik jadwal tersebut dengan mengklik mulai apabila sudah waktunya rapat. Saat sudah mengklik mulai, klik di bagian peserta, ada tulisan undang di bagian pojok kiri bawah. Setelah itu, pilih pada aplikasi yang telah disediakan. Contohnya di sini saya memilih aplikasi email. Jika sudah, salin link yang sudah dibagikan pada email tadi. Kemudian masuk pada aplikasi WA atau WhatsApp untuk membagikan link tersebut kepada peserta atau anggota-anggota rapat. Setelah berhasil membagikan link tersebut, klik pada link, maka Anda akan otomatis masuk dan bergabung langsung kepada para peserta yang ada di dalam Zoom. Pada layar tidak lupa menginjak ini langsung kerjanya sebagai operasional Android Just jadi sebagai pengingat. Dipersilakan untuk diproyek. Baik, pada rapat kali ini membahas mengenai peluncuran proyek baru, yaitu produk alat bantu komunikasi untuk tunawicara yang akan diluncurkan pada 25 Februari 2026. Alat yang akan muncul ini, alat bantu ini bernama Voxa yang berupa jam digital dengan bantuan AI. Baik, yang pertama, alasan diciptakannya alat ini adalah alasan yang pertama yaitu adanya hambatan dalam berkomunikasi, sulitnya bagi penyandang tunawicara untuk menyampaikan pesan secara cepat saat berada di tempat umum atau situasi darurat seperti saat tergesa-gesa di MRT. Lalu alasan yang kedua yaitu bahasa isyarat tidak semua orang mengerti. Kurangnya literasi masyarakat umum terhadap bahasa isyarat, yaitu SIBI, Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, atau BISINDO, Bahasa Isyarat Indonesia. Semua orang tidak mempelajari bahasa isyarat tersebut. Jadi ini adalah alasan kedua kami menciptakannya alat jam tangan ini untuk membantu menyampaikan pesan dari tunawicara terhadap orang yang diajak berkomunikasi. Lalu alasan yang ketiga, untuk lansia yang berkebatasan, penurunan fungsi kognitif atau kemampuan bicara pada lansia, misalnya pasca stroke atau demensia, kemampuan penglihatan yang menurun. Jam AI ini membantu untuk membacakan apa informasi yang sedang disampaikan
dan menyampaikan percakapan yang disalurkan. Lalu fitur utama Prodika yaitu Foxa. Yang pertama, Lucy AI Integration. Lucy AI Integration pada jam ini membantu dalam kegiatan sehari-hari, membantu menyampaikan informasi, serta membantu menyalurkan informasi yang ada di otak melalui sensor di bawah jam dengan mengirimkan gelombang atau sinyal. Lalu yang kedua, fitur utamanya Wired Earphone Integration. Wired Earphone Integration berfungsi untuk melancarkan koneksi, menyalurkan sensor atau menyalurkan energi yang disalurkan, menyalurkan komunikasi yang ingin disampaikan melalui gerakan tangan dengan membicarakannya melalui jam. Lalu yang ketiga yaitu AI Gesture to Speech. AI Gesture to Speech sendiri yaitu dari gerakan menjadi sebuah pembicaraan. Penyandang tunawicara tersebut dengan memakai gelang tersebut, ia dapat menyalurkan gerakannya melalui jaringan-jaringan yang disediakan oleh Lucy AI. Lalu yang fitur utama keempat yaitu Multi Language Translator. Jadi jam tangan ini pada perusahaan lain masih keterbatasan dalam penyediaan bahasa. Biasanya masih dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi pada produk kita kali ini yaitu jamnya, jam pembantu alat komunikasi. Jam ini menyediakan dalam berbagai bahasa karena bahasa isyarat itu setiap negara berbeda-beda karena memiliki bahasa yang berbeda-beda. Jadi Lucy AI ini membantu menyampaikan serta menerjemahkan apa yang dikatakan ketika berbicara dengan warga negara asing. Lalu selanjutnya jam ini juga merupakan sudah disetting waterproof atau anti air. Ini saat digunakan untuk berwudu, khususnya muslim, masih bisa berfungsi dengan baik. Lalu keunggulan kompetitif Foxa dengan jam tangan lainnya, yang pertama yaitu fiturnya kecepatan. Punya Foxa sendiri, dia memiliki real time AI processing, jadi bekerja secara real time saat pada situasi yang benar-benar dibutuhkan. Lalu alat bantu lain yaitu lambat dan masih manual. Lalu fitur yang kedua yaitu mobilitasnya. Mobilitasnya jam ini dibuat praktis di pergelangan tangan, ringan, tidak berat, serta nyaman digunakan sehari-hari. Kalau alat bantu lain masih seringkali berupa software HP yang ribet. Lalu fitur yang ketiga yaitu bahasanya. Tadi jam ini mendukung berbagai dalam bahasa. Lalu alat bantu lain masih terbatas pada suatu bahasa Indonesia dan Inggris. Untuk koneksinya sendiri, jam tangan ini memiliki earphone kabel yang berguna untuk menjaga koneksi tersebut stabil untuk menyalurkan pesan-pesan atau sensor-sensor yang ingin disalurkan. Lalu untuk alat bantu lain, antara perbandingannya koneksi dengan Foxa, alat bantu lain masih membutuhkan Bluetooth. Bluetooth terkadang memiliki potensi delay dan tidak cukup terlalu membantu untuk penyandang tunawicara itu sendiri. Lalu kami membuat target market dan strategi promosi, yaitu tunawicara itu sendiri yang individu, sektor publik seperti rumah sakit, klinik, pendidikan, SLB,
sekolah luar biasa, di marketplace, lalu marketplace yang banyak dipakai saat ini yaitu Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada. Lalu kami juga merencanakan untuk mempromosikannya melalui papan reklamnya agar terpampang jelas oleh masyarakat. Lalu selanjutnya media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Lalu yang terakhir yaitu influencer. Influencer sangat berpengaruh pada penjualan produk kita. Influencer itu sangat berguna karena dia menginfluence di sekitarnya. Lalu untuk terkait keuangan, Bapak Andi Reza Hasbuti dipersilakan untuk berbicara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peluncuran produksi alat digital, yaitu alat bantu untuk komunikasi tunawicara dengan harga yang murah dan terjangkau. Menetapkan harga produk ini seharga 3,5 juta. Optimalisasi desain dan komponen, lebih tertuju pada fungsi atau manfaat yang paling dibutuhkan oleh konsumen dan mengurangi fitur tambahan yang jarang dipakai, menggunakan komponen elektronik yang standar namun efisien. Teknologi komponen menggunakan platform AI yang memudahkan bagi pengguna untuk menggunakan alat tersebut dengan harga yang terjangkau namun tetap memiliki performa yang baik. Skala ekonomi memproduksi produk atau suatu barang dalam jumlah batch yang besar agar untuk menurunkan biaya satuannya. Karena ini produk inovatif, maka perlu biaya besar untuk edukasi pasar, sosial media, kerjasama dengan komunitas tunawicara. Estimasi 100-300 juta. Dengan aset perusahaan global dan startup, kita sudah bekerja sama dengan perusahaan besar yang ada di luar negeri, termasuk perusahaan scale up atau menengah sebesar 500 miliar yang dimiliki. Biaya pemasaran dan distribusi dengan 100-300 juta. Biaya operasional, riset dan pengembangan R&D, research and development sebesar 5 miliar. Ini adalah nominal pertimbangan yang baik. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama ini ditetapkan dengan harga 35 juta. Kenapa termasuk terjangkau? Karena ini merupakan investasi cerdas untuk kemandirian. Teknologi yang mandiri dan fitur medis dengan harga 70% lebih hemat dari kompetitor. Yang kami sediakan yaitu beberapa garansi. Yang pertama yaitu garansi hardware 1 tahun. Garansi hardware 1 tahun, apabila ada kerusakan dari pabrik itu sendiri, konsumen dapat mengajukan pengembalian uang. Lalu yang kedua, garansi software atau AI seumur hidup. Garansi software ini biasanya produk lain atau alat bantu lain masih memerlukan AI dengan cara konsumen tersebut terus berlangganan. Namun milik kami, AI ini kami akan otomatis mengaktifnya, jadi konsumen tidak perlu menambahkan biaya apapun. Lalu yang ketiga, jaminan kepuasan 30 hari. Jadi apabila dalam 30 hari ini alat tersebut tidak membantu komunikasi, konsumen bisa mengajukan pengembalian uang. AI Lucy ini memiliki koneksi dedicated, artinya pengguna tidak perlu membeli smartphone untuk menyalurkan koneksi dari smartphone ke jam tersebut karena jam ini sudah memiliki koneksi sendiri. Untuk tampilannya sendiri, jam ini dibuat terlihat seperti modern dan dibuat sistemnya secara terlihat high-end agar alat ini bekerja dengan cepat. Boxa sendiri bekerja secara real time atau
Poksa tersebut dapat bekerja langsung di saat dibutuhkan. Baik, untuk bagian operasional, dipersilahkan. Baik, saya sebagai manajer operasional dari divisi R&D, Research and Development atau penelitian dan pengembangan, hari ini akan memaparkan bagaimana tim R&D kami mengatasi hal tersebut, yaitu dengan mengubah gerakan dan pikiran menjadi suara yang nyata. Yang pertama, kami akan menyampaikan hasil research atau pencarian yang telah kami lakukan pada produk-produk di perusahaan lain. Yang pertama, terpacu pada intonasi yang menggunakan suara robotik, sehingga suara yang dihasilkan menjadi terlalu kaku. Jadi banyaknya program atau perangkat yang menggunakan suara robotik sehingga terdengar kaku atau terdengar kesannya tidak memiliki emosional ketika sedang menerjemahkan sesuatu. Kemudian yang kedua, memastikan alat bantu ini tidak berat apabila harus digunakan dengan waktu yang lama. Ketiga, komunikasi berbasis ketik yang membuat percakapan atau interaksi terlalu lambat dan memakan waktu yang lama. Kemudian yang terakhir, memastikan alat bantu ini memiliki keamanan dan kenyamanan untuk digunakan sehari-hari. Kemudian poin yang kedua yang akan saya sampaikan yaitu penjelasan dari sisi teknis tim R&D kami terkait beberapa sistem yang digunakan dalam teknologi tersebut. Yang pertama, machine learning model. Kami melatih model AI kami dengan ribuan variasi gerakan untuk memastikan akurasi di atas 95%. Kemudian yang kedua, low latency processing. Waktu perangkat ini memiliki waktu pemrosesan di bawah 100 ms, sehingga tidak ada jeda antara gerakan tangan atau bahasa isyarat dengan suara yang keluar. Kemudian yang terakhir, customizable voice profile. Perangkat ini dapat mengcustom atau memilih karakter suara, gender, usia, bahkan aksen untuk benar-benar mempresentasikan apa yang ingin dikatakan oleh si pengguna atau identitas pengguna, bukan hanya suara mesin. Sedikit informasi dari kami yaitu, sedikit tambahan dari kami akan terus menyempurnakan teknologi ini sehingga membuat pengguna nyaman dan aman dalam menggunakannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk Ibu Elma Sunanda sebagai sekretaris, mohon sampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya, produk yang dilakukan adalah jam digital membantu tuna bicara. Kedua, tanggal peluncuran 25 Februari 2026. Kelemahan produk pertama adalah teknis. Harga satuan produk adalah sebesar 3,5 juta. Biaya operasional dan pengembangan sekitar 5 miliar dan aset perusahaan sekitar 500 miliar. Rapat saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.